lain daripada yang lain, sistem yang kita pakai adalah gelar atau jabatan. Jadi semua yang ada di grup kita memakainya itu gelar atau jabatan. Bahkan di dunia nyata pun itu sampai kata-kata tersebut dipakai gitu. Saking melekatnya itu terhadap apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan di Master Dynasty. Oke, selanjutnya kita mengadakan hadir di sini itu mengadakan dalam rangka peresmian MD Jabodetabek. Untuk apa? Untuk nantinya menjadi contoh bagi MD-MD lainnya agar provinsi-provinsi lainnya nanti itu bisa mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh MD Jabodetabek. Tujuannya adalah pertama sama untuk menjalin persahabatan, menjalin sahabat yang tadinya kita di dunia maya bisa lebih erat lagi di dunia nyata. Yang kedua, kita ingin memberikan penghargaan, apresiasi terhadap Raja Ratu, Dewa Dewi terbaik dan terfavorit untuk nantinya menjadi toladan bagi para member-member kita. Karena kita di sini bukan hanya sekedar berkenalan, bukan sekedar hanya japrin saja, tapi ingin juga mendidik menjadi seorang pemimpin-pemimpin yang baik. Kita akan didik ya. Kemudian yang ketiga, acara tujuan kita adalah untuk meresmikan MD Jabodetabek, di mana ini untuk agar supaya fungsi kiprah dari senator itu benar-benar berkembang. Karena nanti ke depannya senator itu akan ada di setiap daerah untuk mengembangkan daerah masing-masing, sehingga benar-benar MD itu masuk ke seluruh pelosok Indonesia. Ya, kita juga siapkan sekarang yang ada di Australia, yang di Jepang, di Amerika, di Arab Saudi, di Belanda, di Korea juga kita sedang siapkan calon-calon senator di sana. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan saya ini. Terima kasih. Apakah untuk kedepannya bisa dibuat bisnis atau mungkin mendirikan sebuah PT atau tempat bercabang buat pekerjaan itu? Ya. Di Master Dynasty terus terang, yang pertama adalah ingin memberikan manfaat bagi sesama insan manusia. Jadi kita tidak ada bisnis di situ, tidak ada unsur politik di situ, tidak ada unsur sara di situ. Yang hanya kita berikan adalah manfaat sebenarnya. Bagaimana Master Dynasty ini bermanfaat bagi sesama insan. Soal masalah bisnis itu soal nanti di dalam bagaimana interaksi antar sesama anggota. Karena manfaat yang ada di Master Dynasty itu besar sekali, ya. Bisa dari sisi hiburan, ketika orang jenuh dengan pekerjaan mereka bisa main BBB. Itu sisi hiburannya. Bisa ada orang yang senang dengan bisnis, mereka melakukan transaksi di situ, silakan. Ada orang yang senang dalam bidang dagang bertransaksi di sana. Kita menyiapkan wadah, makanya kita sebut adalah wadah, bukan organisasi, bukan bisnis sebagainya, wadah saja. Kita akan senang. Misalnya ada orang punya bakat, seperti misalnya kita punya teman namanya sekarang King Pok Jai. Tadinya seorang member yang biasa nggak kenal apa-apa, mereka pengen masuk Master Dynasty, kemudian berkembang dan jadi jenderal, jadi dewa, jadi raja, sekarang jadi king, dan mereka punya bakat, talent, kemampuan untuk mengembangkan, kita kembangkan, kita promosikan dia, sehingga dia itu sekarang mungkin kalau dibandingkan dengan penyanyi-penyanyi top lainnya mungkin lebih besar kita kalau kita rating. Karena apa? Kita punya sistem broadcast yang secepatnya dalam satu hari itu bisa mencapai ribuan orang untuk diketahui. Mungkin kalau di grup di penyanyi-penyanyi lainnya harus masuk TV dulu, ya kan? Harus masuk media massa. Tapi di sini kita ingin mengembangkan sehingga benar-benar kami ini memberikan manfaat kepada orang. Jadi view bukan bisnis, bukan yayasan sosial, bukan sumbangan sosial. Silakan. Terima kasih. Terus untuk kedepannya apakah mungkin Master Dynasty ini apa tidak takut dimanfaatkan oleh oknum tertentu buat nyari masa atau sebagainya? Bisa jadi ke depan Master Dynasty dengan berkembang seperti sekarang, karena dulu belum ada kopdar, ya, belum jelas siapa orang-orangnya, mungkin orang masih meragukan. Tapi sekarang dengan banyaknya kopdar-kopdar ke depan, ada beberapa pihak yang akan memanfaatkan Master Dynasty. Bisa saja, Andre. Yang penting dalam hal ini ada MOU dengan Master Dynasty. Ada MOU. Kerjasama seperti apa? Misalnya, kami harus masuk sebuah stasiun.
atau kami masuk ke acara apa misalnya, atau kami akan melakukan seperti apa. Yang penting ada MOU. Dari MOU itu kita akan bicarakan di tingkat atas, ya. Kita akan bicarakan dengan pangeran sebagai presiden komisaris, kita akan bicarakan dengan permaisuri, sekretaris, mahaguru, ya. Dan semua elemen-elemen pejabat super tinggi, apakah ini bisa kita lakukan? Harus ada MOU dulu. Silakan, terima kasih. Walaupun sampai ke partai mungkin ke jenjang pemilihan capres, masalah. Nah, ketika kami nanti tampil di TV, akan banyak nanti orang-orang yang akan melihat sebenarnya Master Dinasti ini punya kekuatan yang sangat besar. Kalau mereka memanfaatkan kami, yang saya bilang tadi, kami akan melihat dari sisi manfaat. Karena kami di sini bukan mencari uang. Kita bukan uang, bukan profit terus terang. Kami ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Sehingga nantinya kami akan senang kalau orang-orang kami semua yang ada di Master Dinasti mendapatkan manfaat itu sendiri. Bukan kami dimanfaatkan oleh sesuatu, tapi kita ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi intinya kepercayaan dari teman-teman Master Dinasti atas anggota-anggota yang lain yang belum kenal itu berarti percayanya sangat kuat. Ya, ketika dia itu melihat seperti itu, caranya adalah, ayo Anda gabung ke kami. Kami akan perlakukan Anda seperti halnya member-member yang lainnya. Untuk apa? Agar Anda bisa manfaat. Ada satu orang misalnya, wah saya ingin memasarkan produk saya, silakan masuk ke Master Dinasti. Anda akan di-invite oleh berapa banyak orang, akan di BC, karena kekuatan kita di BC. Kekuatan Master Dinasti ada di broadcast. Nah, kalau Anda nggak percaya, Anda masuk ke Master Dinasti, Anda dalam sehari bisa 500 orang, bisa 1000 orang akan berteman dengan orang-orang Master Dinasti. Itulah kekuatan kita. Apalagi produk yang Anda berikan kepada kita. Karena kita ada yang disebut dengan Master Mall. Di Master Mall itu kita akan sebarkan kepada 5.000 grup di kerajaan kita. Itu akan tersebar semuanya. Gitu. Nah, apa yang didapat oleh kami? Kami tidak mendapatkan apa-apa. Kami akan puas ketika Anda masuk ke Master Dinasti, Anda mendapatkan manfaat apa yang Anda butuhkan. Silakan, makasih. Wow, jadi Master Dinasti makin nambah tahun makin berkembang masanya, makin ibaratnya kepersaudaraannya makin kuat. Ya, kita sekarang ini ada sebuah program yang disebut dengan aksi menembus batas. Aksi menembus batas itu ada no limit, ya kan? Artinya nanti kita akan mencapai kerajaan 9.999 kerajaan. Ini yang kita genjot sekarang. Makanya kita perbanyak kopdar-kopdar, kita perbanyak senator-senator mewakili daerah-daerah tersebut. Dari senator-senator inilah nantinya, apa senator itu nanti mungkin akan saya jelaskan. Senator itu adalah gubernur kita yang bisa masuk ke semua elemen, di mana mereka nantinya mempunyai fungsi untuk mencari para kader-kader Master Dinasti, sehingga Master Dinasti itu bisa masuk ke seluruh pelosok Indonesia. Bagaimana caranya dulu bisa mendapatkan sistem kerajaan itu ide dari siapa dulu? Sistem ide kerajaan ini adalah sistem yang dipunyai oleh seorang pangeran. Ya, beliau adalah presiden komisaris kita yang mempunyai hak mutlak. Beliau yang punya hak veto, ya, bersama kaisar, permaisuri, sekretaris. Untuk kedepannya apakah bisa didaftarkan ke departemen? Oke, saya mengerti. Usaha, apakah gitu, itu akan didaftarkan? Saya bilang tadi bahwa Master Dinasti adalah wadah. Dia bukan organisasi, dia bukan perusahaan, dia bukan yayasan. Maka kami tidak akan mendaftar kemana-mana. Yang kami pakai adalah hukum-hukum universal. Hukum-hukum yang sudah ada sejak manusia lahir. Apa hukum itu? Berbuat baik, berbudi pekerti yang baik, saling menghargai sesama manusia, saling menghormati itu. Budi pekerti yang baik, sistem-sistem baik itulah hukum-hukum universal ini yang kita pakai. Jadi kita itu luas sekali gitu, tidak terikat. Karena ketika kita masuk kepada sebuah instansi atau perusahaan, maka tujuan kita akan sempit. Padahal tujuan kita adalah menjalin persahabatan. Dan jalinan persahabatan itu luas, tidak ada batas. Terima kasih. Pertanyaan terakhir, apakah selama kopdar ini apa yang diperbuat yang bermanfaat bagi kita semua, yaitu mungkin ada program bakti sosial untuk kedepannya atau seperti apa manfaat dari Master Dinasti untuk kedepannya untuk
program-program kedepannya, Ya, tujuannya. program ke depan kita adalah untuk mengejar target 9.999 kerajaan. Terus kemudian apakah nanti ada aksi-aksi sosial, bantuan-bantuan sosial itu dari pribadi, bukan dari Master Dinasti. Ya, misal masalah banjir, masalah sakit misalnya, aduh saya sakit, saya minta bantuan ke Master Dinasti nggak bantu. Tapi kami akan membantu lewat BC, jadi person per person yang akan membantu. Begitu. Ya, seperti saya sendiri anggota dulu. Ya. Selama ini udah berapa tahun ikut. Saya sangat salut dengan apa yang pernah dilakukan Master Dinasti. Terutama pernah ada yang anggota keluarganya kehilangan anaknya atau saudaranya. Sempat ya berapa kali ya kita ini, ternyata alhamdulillah berkat bantuan semua saudara-saudara kami Bisa bisa menginformasikan dari kepada ujung ke teman-teman. ujung, dia bisa didapatkan Dan akhirnya anak itu ketemu ya. ketemu. Oke, Ya, itu salah satu salut manfaat banget ya. saya. Itu salah satu manfaat saya bilang. Dan Maka saya bilang tanpa tadi, mengeluarkan biaya apapun, ya, kita bisa. ya, Itu salah betul. satunya. Salah satu manfaat Master Dinasti ketika orang bergabung adalah memberikan manfaat. Ketika kita bicara memberikan manfaat itu luas sekali. Pertama, misalnya ketika anaknya hilang, ya, seperti Musi Murni hilang anaknya, itu dalam hitungan detik itu akan kesebar semua. Karena kekuatan kita ada di BC. Habis. Lanjut lagi itu kurang saya.